sebelum coklat, sebelum permen. Di sini, di jantung Pulau Sumatera, kami sudah mengenal rasa manis dari susu dan api. Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, mewariskan banyak sekali keberagaman budaya, tradisi, nilai, serta adat istiadat yang lambat laun mulai dilupakan karena perkembangan zaman. Salah satunya Kulo Puan, yang merupakan makanan khas dari desa Kulo Bangsal, Ogan Komering Ilir. Padahal selama berabad-abad, manisan ini menjadi pengikat keluarga, ritual, dan identitas dari masyarakat Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ilir. Nama aku Zainuddin, umur 66 tahun. Kalau buat Kulo Puan ini dari berapa lama? Sudah 20 lebih tahunnya. 20 tahun lebih? Lebih 20. Berarti dari 40-an tahun berarti? Iya. Oh. Sebelum itu, tidak ngurusi Kulo Puan? Sebelum... Tidak, gawe lain. Setelah aku kecil lagi, aku. Oh, berarti dulu dari... Dari yai dulu. Lah turun menurut dari berapa generasi berarti? Sudah dari nenek ke bak ke aku, 3. Berarti sekarang lanjut ke generasi baru inilah. 4 ya. Kalau ceritanya Kulo Puan dulu tuh dari mana tahu ya? Dari sinilah dulu nyobo-nyobo baik. Asalnya dulu puan masak baik. Puan itu dinjuk gulo, banyak-banyak gulo. Idak dikental keda, samong susu enak. Nah, lama kelamuan ya macak dewek. Jadilah Kulo Puan. Di dalam setiap tetes manis Kulo Puan tersimpan sebuah perjalanan panjang. Api yang menyala perlahan, adukan yang tiada henti, dan sabar yang diwariskan dari tangan ke tangan. Dari nenek kepada ibu, dari ibu kepada anak, setiap gerakan adalah cerita tentang ketekunan. Kulo Puan bukan sekedar makanan. Ia adalah waktu yang direbus, kesabaran yang dikristalkan, dan cinta yang bertahan lintas generasi. Kulo Puan ini makan dengan ubi kayu rebus deh, lemak. Batu juga ya? Lemak. Kalau masak ini. Iya, hampir udah. Nak kental. Kalau orang pakai lampam beli cak inilah dia, tak encer cak inilah. Dia nak makan dengan roti kan dia ya. Nah ya. Dia tak buat. Jadi dia tak encer cak inilah kalau beli. Sudah. Kalau 6 canting, secanting gulanya. Kalau puk susunya 6 canting deh. Gulanya? Iya, gulanya secanting, susunya 6. Sedang itu manisnya, terasa tidak ada manisnya ya. Kulo Puannya berapa? Iya, Kulo Puannya jadinya sekilo. Kilo Kulo Puan. Ya manisnya sedang, itu kalau ada yang tidak galak ya manisnya katanya ya. Nah ini kami tidak, ada juga gemuknya ya. Ada juga manisnya tidak ada terlalu. Iya.
Nama aku Esi Marisa. Dari desa Plebetung. Nah, sejak kapan sih Ci, buat gula puan ini? Sudah lama mau gulupuannya. Nah, Sudah sekitar 20 tahunan. 20 tahun. Waktu aku masih gadis itu. Oh, sekarang lah. Sudah berkeluarga, udah. Kalau anak dua dah. Ya, anak dua udah. Kalau dulu yang pertama kali buat tertarik untuk belajar gula puan tuh apa? Yang buat tertarik untuk belajar gula puan. Ya, ladas deh muatnya. Ini apa? Wangi emak ya itu Berarti yang ngajar ke dulu tuh dari wong tua tuh lah ngajar. Ya, orang tua ngajari. Cara belajarnya dulu cuman. Agak susah ngebaca pertama dulu Nah, sudah melama baca. Berarti dari nyingok tuh lah Iya, dah nyingoi cara mak muatnya. Nah, lepas tu belajar. Jadi mak ada lagi kalau muatnya, kami itulah muatnya. Apa lah yang paling susah dari muat gula puan tuh? Paling susahnya kalau nak hidup api dulu susah. Susah kalau kayunya basah, nak hidup apinya. Galak ini apa gulanya tuh galak motong. Nak dijaga nian. Kayak itu misalnya ini apa puan itu ngelumbap ke pocok Nah, kalau buat pocok keluar dia. Kalau nak dijaga inian sampai selesai nak dijaga inian. Dah jadi tinggal ke. Berarti emang nak sabarnya, nak tekunnya. Nak sabar nian memang. Apalagi kalau banyak asap, apinya tidak nak hidup. Nah, sakalnya itu. Jadi dari dulu belajar tuh pas pertama kali berhasil tuh berapa lama dari pertama kali belajar tuh sampai berhasil? Oh, ini yang lemak tuh berapa lama lah kira-kira? Lama juga. Lama juga. Ada setahunan baru dapat. Enggak juga. Berapa bulanan paling? Yo, itulah kalau misalnya ini apa? Ini tidak salah ini. Seaginya ngobak belum, ini belum sampai pacak sampai lemak Pernah lagi pikiran berhenti atau nyerah? Susah buat gula puan ini kan. Galak juga kadang-kadang, tapi mana sayang tapi ya teh. Iya benar. Kalau muda-muda yang lain yang Ci tahu yang tertarik lanjut ke gula puan ini ada tak? Ada, ayo adik aku ada. Ci berapa beradik? Banyak 8. 8. Berarti 8-8-nya. Yo, baca galau muatnya. Sampai yang terakhir baca muatnya. Kalau gula puan ini misalnya dikenal oleh banyak orang, cara perasaan Ci? Ya, ladas. Ya, kalau baca dikenal orang itulah. Makan baca jual banyak bela duit kayak ni Kalau misalnya jual biasanya harganya berapa? Sekilonya 100.000. 100.000. Yo, seonnya 10.000 kak jual sekap itu Kalau yang galak mesen-mesen tuh dari mana? Galak tuh dari jual di Facebook galak. Kadang tuh wong langsung ke sini. Anaknya tuh. Kalau di Facebook tuh wong mesen dulu berarti ya? Galak diposting ke. Diposting wong mesan. Kalau dari wong yang ngomong ngontak tuh ke pesanan tuh berapa lama biasa dibuat pesanannya? Ya misalnya kalau wong tuh aku nak guna lusa. Nah, sehari ini dibuat ke. Itu. Berarti 3 harian? Iya, 3 hari. Kalau harapan ke depannya gula puan ini bakal cak mana? Harapannya moga lancar terus. Baca lemak lah wong tua nih. Penghasilan jadi Iya, ada penghasilan orang tua. Proses pembuatan gula puan sangat bergantung dengan alam. Pada musim kemarau, kerbau-kerbau menghasilkan susu lebih sedikit dibandingkan dengan musim penghujan. Fenomena inilah yang membuat masyarakat desa Bangsal sangat dekat dan menjaga hubungan erat dengan alam semesta. Kesabaran adalah inti dari gula puan. Api kecil yang dijaga perlahan, waktu yang dibiarkan bekerja, hingga manisnya lahir dengan sempurna. Di setiap adukan yang tiada henti, tersimpan ketekunan. Gerakan berulang yang sederhana, namun penuh makna, hingga akhirnya berubah menjadi manisan yang berharga. Gula puan menghadirkan kesetaraan. Manisnya tak pernah memilih, ia bisa dirasakan oleh siapa saja, dari tua hingga muda, dari keluarga
hingga tetangga. Setiap bahan gula puan lahir dari alam. Susu kerbau, api kayu, dan udara desa yang tenang, semuanya berpadu mengikat manusia dengan lingkungannya. Setiap resep adalah warisan, dari tangan nenek ke tangan ibu, lalu ke anak cucu. Gula puan adalah ikatan tak terlihat yang menyambungkan kita dengan leluhur. Dan pada akhirnya, gula puan adalah wujud rasa syukur. Syukur pada alam yang memberi, pada tradisi yang menjaga, dan pada kehidupan yang terus berlanjut. Gula puan bukan sekedar kudapan. Ia adalah potongan sejarah yang masih hidup. Dari desa kecil di Ogan Komering Ilir, resepnya terus diwariskan, adukan demi adukan tanpa pernah kehilangan rasa aslinya. Setiap manisnya mengingatkan kita pada akar budaya, pada kesabaran dan cinta yang membentuknya. Dan di setiap gigitan, kita diajak lebih dekat dengan warisan yang tak ternilai, warisan yang layak dijaga agar tetap manis untuk generasi mendatang.